Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisa Abdurrahmania. Dan dalam video ini saya akan memaparkan opini saya mengenai video Bapak Rocky Gerung. Nah, yang di video pertama saya akan menarik sebuah pernyataan dari Bapak Rocky Gerung. Di video pertama Bapak Rocky Gerung ini membahas tentang sila dalam Pancasila, yang mana beliau ini berpendapat bahwa sila pertama dalam Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, itu penempatannya adalah salah. Jadi menurut beliau salah nih jika sila pertama, sila ketuhanan itu ditempatkan sebagai sila yang paling awal, sila pertama, sila yang paling tinggi. Nah, menurut beliau sila ketuhanan ini seharusnya ditempatkan pada bagian kelima, yakni seharusnya ditukar posisi dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini beliau berpendapat bahwa semakin mengerucut, semakin kecil angka dari sila itu adalah bukti bahwa sila tersebut semakin penting. Nah, di sini ketuhanan ditempatkan pada sila pertama, yakni sila yang paling penting, sila yang paling pokok atau dasar yang kita harus tempuh terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke sila-sila berikutnya. Nah, menurut beliau, kita sebagai manusia itu setidaknya harus berkeadilan sosial terlebih dahulu sebelum kita memiliki nilai ketuhanan. Jadi, menurut beliau, keadilan sosial itu lebih penting daripada ketuhanan. Jadi, kita sebagai manusia itu harus memiliki keadilan sosial dulu nih. Jadi kalau kita sudah menerapkan nilai-nilai keadilan sosial pada diri kita, maka nilai ketuhanan itu tidak lagi menjadi sebuah hal yang patut untuk untuk dipermasalahkan lagi, karena kita sudah berkeadilan sosial terlebih dahulu. Jadi menurut beliau, nilai ketuhanan itu tidak lebih penting daripada nilai keadilan sosial. Nah, menurut pendapat saya di sini saya kurang setuju, karena kalau menurut saya pribadi, nilai ketuhanan ini sebagai pondasi awal kita melakukan nilai-nilai selanjutnya. Karena di dalam agama kita juga diajari nilai-nilai tersebut seperti persatuan, nilai kemanusiaan, nilai permusyawaratan, dan juga nilai keadilan sosial. Itu semua diajarkan pada nilai-nilai di agama. Pasti semua agama mengajarkan kita untuk berbuat baik, untuk toleransi, untuk menghargai orang lain, untuk memiliki nilai persatuan. Itu semua pasti diajarkan dalam agama kita masing-masing. Dan saya ingin menambahkan bahwa ketika kita sudah mengaplikasikan nilai ketuhanan itu sendiri, kita juga pastinya mempelajari tentang nilai-nilai yang ada di sila-sila lainnya dalam agama kita sendiri, itu pasti diajarkan. Dan menurut saya, ketika kita sudah punya nilai ketuhanan, maka nilai-nilai selanjutnya dalam sila Pancasila itu akan mengikuti, akan turut berkembang, akan turut hadir dalam benak kita, dalam diri kita, selaras dengan kita mempunyai nilai ketuhanan itu sendiri. Dan selanjutnya Bapak Rocky Gerung mengemukakan pendapat mengenai nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sebenarnya bukan nilai asli dari bangsa Indonesia itu sendiri. Terutama beliau menyebutkan ada nilai agama dan juga humanisme. Nah, itu sebenarnya adalah nilai yang kita dapatkan dari budaya lain, budaya barat. Nah, bahkan sebelum itu bangsa Indonesia sendiri tidak memiliki nilai-nilai tersebut, yang mana kita ambil contoh saja dari agama. Sebelumnya itu bangsa Indonesia tidak memiliki keyakinan tertentu. Kita pasti tahu kalau nenek moyang kita memiliki keyakinan sejenis seperti dinamisme atau ateisme, atau mungkin menyembah batu, menyembah apapun itu. Jadi mereka tidak terikat dengan satu agama. Dan hadirnya agama-agama yang ada di Indonesia ini sejatinya adalah budaya luar, budaya bukan dari bangsa kita sendiri, melainkan kita mendapatkan agama tersebut dari datangnya bangsa-bangsa lain ke bangsa kita. Seperti kayak kita meyakini ada 6 agama yang diakui di Indonesia, dan itu saya rasa sebagai bentuk dinamisme dari nilai Pancasila itu sendiri, bahwa
nilai ketuhanan ini tidak serta-merta hanya membicarakan ketuhanan yang kita punya, yang ada di bangsa Indonesia jauh sebelum era kita sekarang. Di era nenek moyang kita memang belum banyak, bahkan belum ada agama. Dan di sini sila pertama dengan meyakini adanya 6 agama di Indonesia itu sebagai bentuk bahwa nilai ketuhanan itu bersifat dinamis. Nilai tersebut bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi perkembangan agama di zaman sekarang itu banyak banget, dan di Indonesia sendiri punya 6 agama yang diakui. Jadi hal tersebut saya memandangnya bukan sebagai hal yang kontra atau bertentangan, tapi itu adalah satu hal yang selaras sebenarnya dengan sila ketuhanan itu sendiri. Dan juga sebenarnya nilai-nilai yang kita dapatkan dari bangsa lain itu tidak kita serap secara utuh, secara mentah-mentah, namun kita juga mengolah nilai-nilai tersebut dan disesuaikan dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia sendiri. Jadi ada proses lagi setelah kita mendapatkan banyak sekali budaya dari bangsa luar, kita memprosesnya agar nilai-nilai tersebut bisa sesuai dan tidak bertolak belakang dengan prinsip kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai Pancasila itu sendiri sebagai tolak ukur ya, sebagai prinsip dasar lah. Kalau misalkan budaya-budaya tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, ya pastinya kita tidak akan mengamalkan budaya tersebut di Indonesia. Dan untuk pandangan Bapak Rocky Gerung tentang ateisme itu tadi, sebenarnya ateisme adalah pilihan setiap orang. Maksudnya ya, semua orang berhak memilih kepercayaan mereka, atau bahkan mereka juga berhak memilih untuk tidak mempercayai agama manapun. Tapi menurut pandangan Pancasila itu sendiri, ateisme sebenarnya hal yang sangat bertentangan ya, karena di Indonesia sendiri kita meyakini adanya 6 agama yang diakui di Indonesia, yang artinya ateisme tidak termasuk di dalam kategori tersebut. Dan menurut saya, dengan kita beragama itu kita akan diajari bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain, terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Juga termasuk kita juga diajari untuk bagaimana kita hidup sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara. Saya menggunakan pengibaratan yang mana menurut saya ini cukup masuk akal dan mungkin ada hubungannya dengan peran kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Jika kita memiliki agama, otomatis hidup kita pun akan memiliki hubungan dengan Tuhan. Maksudnya kita ada kewajiban, dan tentunya kita juga belajar tentang kitab suci, dan di dalamnya pun kita diajarkan beberapa nilai-nilai yang nilai tersebut sebenarnya mirip atau bahkan selaras dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, dengan memiliki hubungan baik dengan Tuhan, kita mengamalkan segala kebaikan yang kita pelajari dari kitab suci maupun nilai-nilai yang selaras dengan nilai Pancasila itu sendiri, itu bisa menjamin kita menjadi masyarakat yang baik dalam berbangsa dan bernegara, dan itu selaras dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Jadi sebenarnya dua hal tersebut antara Pancasila dan agama itu adalah dua hal yang saling berjalan seiringan. Yang selanjutnya adalah mengenai ateis diperbolehkan dalam Pancasila. Jadi saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut, yang dimana dalam video kedua Bapak Rocky Gerung menyatakan bahwa ateis itu diperbolehkan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti ya. Sejujurnya saya sendiri nggak tahu apakah ateis itu diperbolehkan di negara kita. Cuman saya berpikir seperti ini, kalau kita diberi pilihan untuk beragama, kenapa tidak kita beragama kalau misalkan agama tersebut baik, udah jelas-jelas baik sih. Karena di Indonesia agama itu tidak ada yang agama yang sesat, mereka semua mengamalkan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada siapapun itu. Yang mengatakan seperti ini, bahwa ateis itu mengajarkan berbuat kebaikan pada siapapun itu tanpa memandang ras dan agama. Dan itu memang benar sih, maksudnya konteksnya itu benar, bahwa kita memang dianjurkan untuk tidak membeda-bedakan ras dan agama orang lain dalam berbuat kebaikan. Itu bukan suatu hal yang positif. Dalam agama pun juga diajarkan seperti itu. Jadinya kita bisa berbuat baik pada siapapun itu.
baik mereka agamanya berbeda, rasnya berbeda, sukunya berbeda, dan apapun itu yang berbeda, kita dianjurkan untuk berbuat baik. Jadi tidak ada batasan dalam berbuat baik, asalkan berbuat baik tersebut dalam kebenaran, dalam hal yang benar, seperti itu. Jadi asalkan kebaikan tersebut masih dalam konteks kebenaran, maka sebenarnya kita sah-sah saja melakukan kebaikan, baik itu siapapun, atau di sini konteksnya ke mereka yang bahkan tidak beragama atau bahkan ya agamanya tidak sama dengan kita. Sebenarnya kita boleh-boleh saja, kita tidak perlu menjadi ateis dulu sebelum melakukan kebaikan pada semua orang. Jadi semua orang bisa melakukan kebaikan, dan di agama pun diajarkan untuk berbuat kebaikan. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya. Hanya saja kenapa kita harus ateis dulu sebelum kita berbuat kebaikan. Kita tidak perlu mengatasnamakan diri kita sebagai ateis untuk kita berbuat kebaikan kepada orang lain yang berbeda agama, orang lain yang berbeda ras. Itu sebenarnya tidak perlu, dan itu tergantung pada individunya sendiri. Kadang ada mungkin beberapa individu yang menganggap golongannya sendiri yang paling benar, dan itu menurut saya bukan masalah dari agamanya itu sendiri, itu adalah masalah dari individu tersebut yang mungkin ada miskonsepsi dari individu tersebut. Jadi ya itu bukan salah dari agamanya sebenarnya, tergantung individunya seperti apa. Sebenarnya inti dari masalah adalah kenapa kita harus ateis dulu untuk melakukan semua kebaikan itu sendiri. Nah, dalam Pancasila kita kan ada beberapa nilai-nilai lain, misalnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dan itu bisa kok kita lakukan dengan kita beragama, dengan kita tidak harus ateis dulu baru bisa melakukan kebaikan tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Itu tidak perlu menurut saya. Justru dengan adanya agama itu sendiri, nilai-nilai di Pancasila dan dari agama itu sendiri bisa berjalan beriringan, selaras, dan bahkan mendukung satu sama lain. Menurut saya seperti itu. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun opini saya agak melenceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.